Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama saya Hurul Aini Putri. Saya di sini akan menjelaskan tentang analisis pelanggaran hak dan kewajiban warga negara sebagai pemenuhan tugas PPKN tahun ajaran 2020-2021 yang diberikan oleh Ibu Sela. Oke, semoga materi ini bermanfaat untuk kalian tonton. Selamat menyaksikan. Oke, jadi di sini aku bakalan ngejelasin tentang pelanggaran hak warga negara atas perlindungan diri, pribadi, keluarga, dan kehormatannya, yaitu salah satu kasus kekerasan seksual yang sering terjadi di sekitar kita. Berikut ini bakalan aku jelasin tentang faktor penyebab terjadinya hal tersebut. Yang pertama, adanya kurangnya pemantauan dari masyarakat sekitar, kurangnya rasa waspada dalam diri masyarakat. Yang ketiga, kurangnya pengawasan terhadap predator di lingkungan sekitar, kurangnya pendidikan terkait hal-hal berbau seksual karena banyak dianggap keamanan dari daerah tersebut seharusnya dilaksanakan 24 jam karena merupakan daerah yang rawan. Penasaran kan sama salah satu contoh kasusnya? Berikut ini adalah berita yang menyajikan kasus tentang pelecehan seksual di lingkungan sekitar kita. Wajah pelaku pelecehan seksual terhadap wanita di gang sempit di kawasan Cipinang Betar Utara, Jatinegara, Jakarta Timur terekam CCTV. Pelaku sempat membekap korban, bahkan saat korban mencoba melawan, pelaku mencekik leher dan memukul korban. Ya, saat korban melawan ini Anjana ya, pelaku sempat melakukan pelecehan seksual dengan merabat tubuh di area sensitif korban. Korban pun berteriak minta tolong dan membuat pelaku melarikan diri nih. Kasus pelecehan seksual ini telah ditangani Polres Metro Jakarta Timur. Ya, Dwi Agus Prayitno, tersangka dugaan pencabulan, harus mengakui perbuatannya kepada penyidik unit perlindungan perempuan dan anak Polres Jakarta Selatan usai dibawa dari tempat tinggalnya di Jalan Muhi, Pondok Pinang, Jakarta Selatan, Selasa siang. Di rumah kontrakan yang ia tempati bersama istrinya ini, 3 orang korban wanita mengaku telah disetubuhi oleh tersangka. Ya, modus tersangka yang juga bekerja sebagai distributor alat kesehatan salah satu perusahaan multi-level marketing ini menawarkan jasa tambahan sebagai dukun karena dapat menyembuhkan penyakit kebatinan yang dialami para korbannya. Syaratnya, korban harus menerima distribusi oleh tersangka. Aksi perdukunan ini telah ia jalankan sejak November tahun lalu dan selalu ia lakukan di tempat kerja di dalam kontrakan rumahnya tanpa diketahui oleh sang istri. Wih, serem banget kan? Kebayang kalau misalnya negara Indonesia memiliki tingkat kasus pelecehan semakin tahun semakin naik. Kan gak mungkin banget kita merasa aman. Apalagi kasus ini merupakan salah satu kasus pelanggaran HAM, hak warga negara atas perlindungan diri dan kehormatannya yang tertera pada pasal 28G ayat 1 dan 2. Coba Joni yang lagi duduk di pojok kanan, lagi ngelamun, tolong bacain pasal 28G ayat 1 dan 2 dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Oke, jadi pasal 28G yaitu setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Yang kedua, setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain. Terima kasih Joni atas jawabannya. Oke, selanjutnya akan dibahas upaya dan solusi untuk kasus pelecehan seksual ini. Yang pertama, ada upaya yang harus dilakukan, yaitu 1. Adanya pemantauan terhadap gerak-gerik mencurigakan di lingkungan sekitar. Yang kedua,
perlunya peningkatan sikap waspada dan sikap awas diri dari masyarakat dengan cara membawa black pepper spray atau semprotan merica sebagai upaya perlindungan diri serta senantiasa menyimpan nomor keamanan lingkungan sekitar sebagai pertolongan pertama apabila ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Yang ketiga, disebarkannya pendidikan terkait hal-hal seksual mendasar pada anak usia dini sebagai pengetahuan umum agar bisa mawas diri dan berhenti menganggap ilmu seksual atau sexual education sebagai hal tabu. Yang terakhir, diadakannya kerjasama antar polisi, satpam, dan pos kamling sekitar untuk berpatroli selama 24 jam. Lalu pemasangan kamera CCTV di tempat-tempat tertentu yang pastinya tidak bisa dilihat oleh orang lain agar tidak bisa dicabut atau dimatikan. Serta yang terakhir dipasangkan alarm tanda bahaya apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, langsung dipencet alarmnya jadi orang pada tahu kalau misalnya di situ ada bahaya. Nah, teman-teman, selanjutnya aku bakalan ngejelasin solusi untuk masalah ini. Yang pertama, penegasan undang-undang tentang kekerasan seksual. Kenapa harus ditegasin? Karena banyak sekali orang-orang yang menganggap remeh terhadap undang-undang pelecehan seksual atau kekerasan seksual di Indonesia. Mereka bahkan tidak mengetahui adanya undang-undang tersebut. Yang kedua, pembinaan terhadap sejumlah masyarakat yang gerak-geriknya sudah mulai mengarah ke ciri seseorang dengan kelainan seksual. Sebenarnya kelainan seksual itu merupakan salah satu penyakit, maka dari itu pasti ada cara untuk mengobatinya. Salah satunya dengan menghubungi psikiater ahli untuk menangani masalah ini. Nah, buat yang terakhir yaitu penyampaian sexual education atau ilmu seksual sejak dini dengan cara membentuk komite pendidikan seksual di lingkungan sekitar yang terhubung dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia maupun Perlindungan Perempuan. Sebenarnya hal ini juga bergantung pada pola pikir masyarakat sekitar. Kalau misalnya mereka masih menganggap ilmu seksual sebagai ilmu yang tabu, mereka salah besar. Karena dengan mengetahui ilmunya, kita dapat tahu dampak bahaya apa yang dapat terjadi apabila kita melakukan hal-hal tersebut. Salah satunya yaitu penyakit AIDS yang disebabkan oleh virus HIV, lalu penyakit kelamin lainnya, serta yang terakhir berdampak pada kesehatan mental korban serta pelaku. Nah, jadi selain upaya dan solusi yang tadi sudah aku sebutkan, kalian juga harus tetap mentaati peraturan pemerintah, di mana peraturan tersebut dibuat karena ada sebab yang merugikan masyarakat sekitar atau merugikan diri kalian sendiri. Jadi please banget buat taatin peraturan pemerintahan, peraturan norma, serta peraturan agama, karena itu akan membuat kalian merasa aman. Yeay, akhirnya selesai juga. Nah, jadi sekian materi dari aku. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.